Puji Tuhan, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, satukan hati kita. Jika bukan karena kasih karunia-Mu, kami tidak dapat mengenal Kristus. Hidup kami bukan karena melihat, namun karena percaya. Karya pengorbanan Allah mengubahkan kami menjadi baru. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti memperhatikan hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekalipun kami tidak berharga, Engkau mati buat kami. Pengorbanan-Mu besar buat kami, membuat hidup kami menjadi berarti. Kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku,
sore hari ini Tuhan. Berkati kami, setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat Allah memperbarui hidup kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang baru Tuhan, yang bersemangat di dalam Tuhan. Kami boleh menang atas setiap pencobaan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kami bersatu memuji Tuhan. Belenggu dipatahkan, kami diperbaharui dan nyata kuasa-Mu Tuhan. Mari datanglah dan bertahtalah. Nyanyikan sama-sama. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, puji Tuhan. Terus jadikan lagu ini pemilik kehidupan kita yang sanggup menyelamatkan kita. Dia jalan kebenaran. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Allah pencipta alam semesta, hidup kami milik-Mu. Datanglah dan bertahta, kami rindu kuasa-Mu. Bangkitkan kami Tuhan. Haleluya. Mari datang dan bertahtalah Tuhan. Saat kami menaikkan pujian, Engkau hadir. Haleluya. Katakan kami rindukan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Kami percaya hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam setiap musim hidup kami, janji-Mu nyata. Kasih setia-Mu selalu baru.
Ini kami Tuhan, kami mau hidup untuk-Mu. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, worship I will worship you. Yeah, I will worship you. I will worship you. I will worship Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. The reason that I live, the reason that I see. With all I am. Orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, selamat kita bertemu lagi. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami tetap dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan sampai dengan saat ini.
Dan sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan layakkan kami, Tuhan berkati kami, sehingga ada sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, khususnya sebagai orang muda. Layakkan kami semuanya Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Orang-orang muda dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada minggu ini masih tetap sama, yaitu menjadi manusia baru dengan bahasan menjadi anak-anak terang. Nah, kalau saya mencari makna dari baru, itu ada minimal ada 3 yang saya sampaikan. Yang pertama, baru artinya bagus, atau baru juga artinya tidak bercacat, gitu ya. Tetapi ingat bahwa Tuhan pun tahu keterbatasan manusia, sehingga jangan berpikir bahwa aku harus sempurna, enggak seperti itu. Yang kedua, baru juga bermakna fresh atau segar. Contoh, ikannya masih baru, artinya apa? Segar, menyenangkan. Dan fresh, baru ataupun baru juga bermakna hangat. Jadi contohnya, ini masakan ini masih baru loh karena hangat. Artinya apa? Harusnya menjadi ciptaan baru itu harus menghangatkan suasana menjadi lebih baik lagi, tentu dalam konteks dalam hal kerohanian ya. Nah, tentang menjadi anak-anak terang, pemuda yang dikasihi Tuhan, ternyata terang itu adalah gambaran dari kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Ya, jadi terang memiliki makna seperti saya akan baca 2 ayat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, jadi ketika konteksnya manusia baru itu adalah menjadi anak terang, maka seyogianya dalam hidup setiap orang termasuk kita ada kebaikan, ya, ada kebenaran dan ada keadilan. Dan juga terang seringkali menggambarkan tentang kekudusan Tuhan. Sehingga antara kegelapan dan terang memang 2 hal yang berbeda. Kegelapan berarti hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi terang adalah hidup yang bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Pemuda dikasih Tuhan, terang juga bermakna dia harus bisa menyinari. Terang juga bermakna tidak adanya kegelapan, atau dengan adanya terang maka segalanya bisa dilihat. Artinya ketika saudara dan saya atau siapapun yang sudah diubahkan dari hidup lama menjadi manusia baru dan menjadi terang, maka sesungguhnya keberadaan saudara dan saya dan orang-orang itu harus memiliki makna. Kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang muda harus memiliki dampak. Karena terang tadi, hadirnya kita membuat tiadanya kegelapan. Hadirnya kita membuat segala sesuatu bisa dilihat. Begitu ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, baru dan menjadi anak terang ini bukan satu proses yang sederhana. Saudara dan saya tahu yang namanya proses metamorfosa. Metamorfosa sempurna dan metamorfosa yang tidak sempurna. Metamorfosa sempurna tidak bisa dilihat. Nah, proses menjadi manusia baru dan menjadi orang-orang yang berdampak atau terang itu ada waktunya. Seringkali bahkan proses ini bukan waktu yang singkat, tetapi ada pula proses perubahan ini, metamorfosa ini berlalu dengan sangat singkat. Yang sangat singkat contohnya adalah pertobatan dari Saulus dan kemudian menjadi Paulus. Saat itu dia punya rencana untuk membunuh orang-orang yang percaya pada Yesus, tetapi mendadak ada sinar dan saat itu dia berubah. Ya. Tetapi sebagian besar yang namanya proses perubahan dari hidup lama menjadi manusia baru bahkan menjadi terang perlu waktu.
Dan saudara nggak usah berpikir bahwa aku sekarang ini masih kadang-kadang masih marah, aku selama ini kadang-kadang masih kurang pas. Jangan berputus asa. Saya tidak mengatakan bahwa sudah cukup di situ, enggak. Tetapi jangan berputus asa karena ada proses. Belum lama ini saya bertemu dengan seorang ibu. Dia mengatakan begini, Om, saya sudah kembali kepada Tuhan dengan beribadah, dengan mencoba setia, dengan berdoa, dengan berbakti. Tetapi rasanya saya belum bisa menjadi terang. Saya tanya, kenapa? Jawabnya, karena anak-anak saya belum ada satupun yang mau mengenal Tuhan Yesus. Ibu ini kecewa. Ibu ini kemudian merasa sedih, kemudian dia menangis. Lalu saya mengatakan bahwa tidak harus ketika ibu memiliki keimanan, lalu mendadak semua orang itu akan menjadi sama-sama mengikut Kristus, ya. Tetapi kehidupan ibu yang berubah, kehidupan ibu yang semakin setia, kehidupan ibu yang semakin dibaharui di dalam Tuhan, itu akan menghasilkan dampak yang mungkin kita tidak tahu. Tetapi yang saya ketahui, anak-anak putra-putri dari ibu ini ternyata adalah anak-anak yang baik hati. Nah, kenapa? Karena saya percaya di dalam kehidupan anak-anaknya yang masih muda ini ada doa yang dinaikkan oleh sang ibu. Ada satu sikap yang berbeda. Karena saya tahu anak-anaknya pada masa lalunya. Tetapi saat ini saya melihat anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang penurut. Bahkan saya katakan bisa menjadi berkat buat orang lain karena nggak aneh-aneh, ya. Nah, tetapi yang jelas bahwa menjadi manusia baru dan menjadi anak terang sebagian besar melalui proses yang tidak singkat. Bersyukur seandainya ada saudara yang mengalami proses perubahan menjadi anak-anak terang, berlalu dalam proses yang sangat cepat. Tetapi ketika aku rasanya masih begini, jangan khawatir. Proses mesti berjalan. Dan ketika saat ini kita belum jadi sempurna, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Artinya apa? Tuhan sedang beracara dalam hidup saudara. Nah, saudara pemuda yang dikasihi Tuhan, tadi di dalam Efesus 5 ayat 8 yang dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, kamu dulu adalah kegelapan. Artinya apa? Ada, kegelapan itu ada, tapi tidak bermakna. Apa artinya? Makna kegelapan itu apa? Nggak ada artinya. Karena makna kegelapan di dalam konteks ini adalah kehidupan yang tidak benar, kehidupan yang salah, kehidupan yang justru membawa orang pada kehancuran. Artinya apa? Kalau ada orang yang hidup dalam kegelapan, dia ada, tetapi tidak bermakna, tidak berarti. Dan saya yakin orang-orang muda bukan seperti itu. Tetapi saudara semestinya adalah menjadi orang-orang yang ada, tetapi memberikan makna atau berdampak. Nah, ada makna lain dari kegelapan. Dikatakan bahwa kegelapan adalah kebekuan ruang dan waktu dan tidak ada sinar, gitu ya. Dan saudara, di dalam kegelapan sangat tidak nyaman. Bahkan seringkali ketika, sederhana saja, ketika mendadak lampu mati, apa yang terjadi? Ada yang merasa pengap, ada yang merasa seperti tidak nyaman, ada yang merasa ketakutan. Karena apa? Memang di sana tidak ada sesuatu yang nikmat gitu ya. Sesungguhnya tidak ada yang nikmat. Tetapi sayangnya kalau memang masih manusia lama, ya dia akan menikmati itu sebagai aku bisa melakukan sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Tetapi ketika kita sudah berubah, maka kegelapan itu menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman, membuat pengap, membuat kita tidak bisa berbuat sesuatu. Nah, saya akan kembali, pemuda yang dikasihi Tuhan, ketika pelajaran dulu waktu masih SMP atau SMA, ada dua benda gelap dan benda terang, gitu kan? Benda gelap adalah definisinya benda yang tidak mampu menghasilkan sinar. Perhatikan, benda yang tidak mampu menghasilkan sinar. Bisa batu, contohnya, bisa kaca. Kaca itu transparan ya, tapi dia tidak menghasilkan sinar. Dia benda gelap. Plastik, bola, gitar, tidak menghasilkan satu cahaya, tidak menghasilkan satu sinar, maka itu adalah benda gelap. Ya, ada, tetapi tidak bermakna, saya katakan ya. Nah, tetapi benda terang adalah benda-benda yang menghasilkan sinar. Contohnya apa? Yang termasuk itu adalah matahari, kemudian juga lilin, kemudian juga lampu. Itu disebut sebagai benda-benda terang. Karena apa?
keberadaannya itu dunia ya mengakuin benda gelap sama benda terang. Keberadaannya dari benda terang ini membuat sesuatu menjadi baik, membuat sesuatu menjadi bermakna. Tetapi benda gelap ada, tetapi dia tidak membuat lingkungannya menjadi bersinar, menjadi dapat dilihat, gitu ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, benda gelap tadi ya, walaupun dia ada, tetapi dia tidak mampu memberikan sesuatu makna. Ibaratnya adalah ada kaca tadi kan, ada batu, cantik mungkin, ya, cakep mungkin, baik mungkin, tetapi gelap. Perhatikan, kaca dan sebagainya, batu ada dibutuhkan, tetapi itu gelap. Nah, sebaiknya benda terang adalah benda yang memancarkan terang, belum tentu indah, ya, tetapi dia mampu berdampak buat orang lain. Nah, dalam kehidupan orang-orang muda, seringkali ini saya dengar nih, kan sekarang tempat-tempat untuk merawat wajah, kecantikan dan sebagainya menjadi sangat banyak. Jangan berpikir untuk menjadi bermakna di sekitar kita harus ganteng dulu, harus cantik dulu, harus tanpa jerawat dulu, harus ramping dulu, ya, harus ya slim lah ya, tidak gembrot dan sebagainya. Bukan itu maknanya. Karena walaupun cantik tetapi dia tidak memiliki dampak, maka dia adalah kegelapan, dia tidak bermakna di hadapan Tuhan. Tetapi keberadaan kita yang apa adanya itu bisa berdampak buat orang lain, maka saudara dan saya bisa dikategorikan menjadi benda terang, bermakna buat sesama. Nah, pemuda yang dikasihi Tuhan, saya sering berhadapan dengan orang-orang muda, baik di tempat kita beribadah ataupun di lapangan ya. Mereka seringkali mengatakan bahwa untuk aku berdampak itu aku harus memiliki posisi, gitu kan? Aku harus memiliki nilai yang sangat baik. Aku harus memiliki kemampuan dalam bekerja yang sangat baik, memiliki percaya diri yang cukup, baru aku bisa menjadi bermakna. Saya katakan bahwa itu tidaklah benar 100%. Karena kalau saudara dan saya ingin bermakna, bukan sekedar masalah nilai yang tercantum di kertas, bukan masalah hal-hal yang sekedar duniawi, tetapi ketika saudara dan saya ingin menjadi manusia baru dan menjadi terang dan yang berdampak, apa yang dibutuhkan? Jadikan diri saudara dan saya menjadi orang yang bisa berdampak buat orang lain. Nah, bagaimana kita bisa berdampak? Nggak mungkin dari dalam diri kita sendiri karena kita terbatas. Supaya kita bisa berdampak, saudara dan saya harus mengizinkan Roh Kudus, Rohnya Tuhan Yesus Kristus itu diam dalam hidup saudara dan saya. Maka pikiran kita, apa yang kita lihat, pembicaraan kita, sikap kita menjadi baik. Hati-hati, zaman sekarang ya, mulut bisa menjadi sumber kegelapan. Karena apa? Tidak menjadi terang. Yang kita omongkan tidak menjadi berkat. Tangan kita bisa menjadi sumber kegelapan, tidak menjadi sesuatu yang membuat orang berdampak, tetapi membuat orang hancur. Pikiran kita bisa membuat kita sendiri terpuruk dalam kegelapan karena kita memikirkan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi mari, saudara dan saya sebagai orang-orang muda dibaharui oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang ada dari dalam ini akan memancar keluar melalui pikiran kita, melalui apa yang kita lihat, apa yang kita baca, melalui apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Dan itulah saatnya saudara dan saya menjadi terang buat sesama. Karena apa? Tuhan sudah mengubahkan dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Nah, siapa yang menilai menjadi manusia baru dan menjadi terang? Ya pasti Tuhan mengenal benar setiap anak-anaknya dan apa yang dilakukan, apa usaha kita. Dan firman Tuhan bisa kita jadikan cermin apakah saya sudah melakukan itu atau belum. Ya, dan berikutnya adalah sesama. Artinya sesama apa? Saudara dan saya bisa jadi sesuatu yang membuat orang lain jatuh, tetapi bisa juga membuat orang lain menjadi lebih hidup, bahkan diberkati karena hadirnya saudara dan saya. Iklan ada yang mengatakan begini, nggak ada loh, nggak rame. Artinya apa? Orang itu berdampak, cuma dampaknya kayak apa?
Nah, saya rindu orang-orang muda berdampak dalam hal yang positif. Kalau nggak ada kamu itu ya, rasanya kami itu menjadi misalnya gitu kan, kurang terbangun, kurang semangat. Tetapi ketika ada lu, ketika hadirmu datang di tempat bersama-sama dengan kami, membuat kita bersuka cita. Karena apa? Kata-katamu, sikapmu baik sekali. Sikapmu, kata-katamu cerminan orang yang benar. Nah, kalau itu terjadi, maka saudara dan saya menjadi orang yang berdampak atau menjadi benda terangnya Tuhan. Mau? Terserah saudara dan saya. Maukah kita duduk di bawah kaki Tuhan, minta supaya Dia datang, mengurapi kita, membaharui kita, lalu hidup kita yang sudah dibaharui menjadi terang, bercahaya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang muda, jadilah manusia baru yang berdampak, yaitu menjadi terang dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan akhiri dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih buat renungan singkat pada saat ini. Jadikan kami terang di tempat kami kuliah, di tempat kami sekolah, di tempat kami bekerja, di tempat lingkungan kami bersosialisasi, supaya apa yang kami lakukan berdampak buat orang lain, dan orang lain melihat bahwa ada perbedaan dalam diri kami, orang-orang mudamu yang percaya kepada Engkau, bahwa di dalam kami ada Kristus. Maka pikiran, tutur kata, sikap dan perbuatan kami mencerminkan sesuatu yang berdampak buat orang lain, dan orang lain diberkati karena kehadiran kami. Terima kasih Engkau baik Tuhan, dan kami rindu benar-benar Tuhan menjagai kami, mengawali kami, memegang tangan kami untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati orang-orang muda. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Nyata pula Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semuanya karena kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan pemerintah kami Tuhan, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah Tuhan, termasuk pemerintah kota Bogor Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami Tuhan dalam mengambil setiap keputusan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil biarlah berasal daripada-Mu Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk penanganan Tuhan yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan para tenaga medis dan satuan pendukung lainnya yang terlihat ataupun yang berdoa Tuhan, pandemi COVID-19 ini boleh dapat teratasi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Buat pasien COVID-19 yang sudah positif ataupun masih orang dalam pengawasan Tuhan, biarlah terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia Tuhan, biarlah dipulihkan, dimenangkan bagi kerajaan sorga. Biarlah diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi pandemik saat ini Tuhan, serta dapat bertahan dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan. Mereka yang masih bekerja Tuhan, bekerja mencari nafkah Tuhan, baik yang tetap keluar rumah Tuhan maupun yang bekerja dari rumah, biarlah Engkau terus memberkati Tuhan, lindungi, berikan kesehatan terus kepada bangsa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Tuhan, gembala-gembala sidang Tuhan, para hamba Tuhan, misionaris di seluruh pelosok Indonesia dan dunia Tuhan dalam memberitakan firman-Mu Tuhan. Jika ada terjadi kendala Tuhan yang dihadapi, yang harus beribadah online Tuhan, biarlah tetap ada dalam urapan-Mu Tuhan dan tetap percaya terus kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang GPI Tiberias Bogor Tuhan, serta wakil-wakil gembala dan pengerja Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, berikan hikmat juga kepada Gembala Sidang Tuhan. Biarlah Engkau menaruh apa yang Engkau kehendaki bagi kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik keluarga besar GPI Tiberias Bogor ataupun jemaat-jemaat gereja lainnya Tuhan. Biarlah kita tetap satu Tuhan, seperti Engkau satu Tuhan dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah seluruh jemaat di tangan Tuhan dalam menyongsong Engkau Tuhan. Yang kedua Tuhan, ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga kami Tuhan, orang tua kami, kakak beradik kami, saudara-saudara kami dimanapun
mereka berada Tuhan, biarlah mereka tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk orang-orang muda Tuhan, biarlah kebangkitan rohani Tuhan, orang-orang muda bertambah Tuhan dalam mencari Engkau Tuhan. Biarlah orang muda yang memiliki kasih kepadamu Tuhan dan kepada sesama, orang muda yang kuat dan menjaga ketaatannya kepada Tuhan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Ya Tuhan, kami berdoa juga terkhusus berdoa untuk pemuda GPD ITBRS Bogor, baik yang di Bogor ataupun di luar kota. Biarlah terus dalam perlindungan dan penyertaan dari Engkau Tuhan, baik yang bersekolah atau bekerja, ada rahmat Tuhan yang melimpah dan selalu diberkati oleh Engkau Tuhan. Berdoa juga untuk koordinator pemuda dan pengurus dalam kesatuan hati dan bekerja bagi Engkau Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan, orang-orang muda yang dilayani Tuhan. Biarlah pengurus pemuda remaja Tuhan yang ada di GPD ITBRS Bogor boleh bersatu terus Tuhan dalam melayani setiap pemuda-pemuda Tuhan. Biarlah Engkau terus berikan kreativitas Tuhan bagi pengurus-pengurus Tuhan. Engkau berkati apapun yang mereka rencanakan Tuhan, perencanaan ke depan, biarlah Engkau yang akan memberkati Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Shalom pemuda-pemudi GPD ITBRS Bogor yang diberkati Tuhan. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersuka cita ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Kiranya ibadah online kita pada sore hari ini dapat memberkati ya. Nah, untuk selanjutnya, ada beberapa hal yang akan aku sampaikan nih. Yang pertama, tema kita pada bulan Juli 2020 ini adalah melakukan yang terbaik. Tema ini sama dengan bulan yang sebelumnya, yaitu melakukan pekerjaan baik. Untuk itu, teman-teman diharapkan tetap membaca Alkitabnya ya, dari kitab Efesus 1 hingga Efesus 6. Yang kedua, group meeting. Hayo, di antara teman-teman semua, siapa yang belum masuk group meeting? Group meeting merupakan wadah bagi kita untuk sharing bersama. Selain itu, kita juga bisa belajar firman Tuhan bersama. Seru bukan? Maka dari itu, yuk teman-teman, kita gabung group meeting. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan group meeting, teman-teman bisa langsung DM ke Instagram @tiberias.youthbless, atau teman-teman juga bisa langsung mengisi biodata dengan link yang tertera di bawah ini ya. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa ya untuk bergabung dengan Youth Prayer Conference yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30 melalui aplikasi Google Meet. Dan untuk teman-teman yang rindu didoakan, teman-teman juga bisa langsung mengisi Dropbox yang tertera ya. Ibadah pemuda pada Sabtu 25 Juli 2020 masih akan tetap dilaksanakan secara online. Maka dari itu, teman-teman dapat mengakses Youth Online Service melalui YouTube Tiberias Youth Bless yang akan di-share tepat pada pukul 5 sore. Untuk itu, teman-teman jangan sampai terlewatkan ya. Nah, ada informasi yang penting nih untuk teman-teman semua. Tiberias Youth Bless membuka kesempatan untuk teman-teman semua yang rindu untuk melayani. Yuk, kita sama-sama isi masa muda kita dengan melakukan pekerjaan baik untuk saling mengasihi, melayani Tuhan juga sesama. Tiberias Youth Bless membuka kesempatan untuk teman-teman semua yang rindu melayani dalam berbagai bidang, seperti tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, tim pelayan mimbar, dan berbagai bidang pelayanan lainnya. Untuk informasi selanjutnya, teman-teman jangan lupa untuk selalu cek Instagram kita di @tiberias.youthbless. Are you the one? Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk teman-teman semua yang berulang tahun pada minggu kedua di bulan Juli ini. Kiranya teman-teman semua tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, selalu mengasihi Allah dan sesama manusia, dan tetap diberkati dalam segala aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekian beberapa pengumuman yang dapat aku sampaikan pada sore hari ini. Tetap semangat untuk teman-teman semua yang bekerja dan berkuliah baik secara online maupun di luar rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap berjaga-jaga. Stay safe, keep praying, and read the Bible. God bless you all. Mari kita berdoa.
Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami, orang-orang muda-Mu Tuhan, terus senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Dan mari Tuhan, jadikan saat-saat ataupun suasana seperti ini, kami anak-anak muda-Mu tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Kami tetap terikat satu dengan yang lain dalam satu kasih, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Doa buat anak-anak muda-Mu, baik yang ada di Bogor ataupun di luar kota, entah yang sedang kuliah, entah yang baru saja menghadapi ujian, yang akan menghadapi ujian, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang akan segera memulai kantor yang baru Tuhan pada saat-saat ini. Tuhan berkati kami semuanya. Engkau juga berkati kami yang sudah di dalam pekerjaan yang Kau percayakan. Jadikan kami orang-orang yang berkualitas dan yang produktif. Demikian juga Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi terang-Mu. Jadikan dengan apa yang kami lakukan ada sesuatu yang baik yang membuat orang menjadi diberkati. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami, bersama dengan seisi pastori. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan peliharakan kerendahan hati mereka untuk terus melayani Engkau, untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini, pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bersama dengan seluruh stafnya. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga bangsa ini diatur dengan hati yang takut akan Engkau dan nama Allah dipermuliakan. Tuhan, kami juga ingat untuk orang tua dari setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, bahkan apapun yang dilakukan, semua untuk hormat bagi nama Allah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Dan Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.